Di awal film memperlihatkan seorang bos Yakuza yang sedang berada di kediamannya dengan ratusan penjaga yang terus mengawasinya setiap 24 jam. Hal ini karena adanya kabar terkait mitos akan organisasi bayangan yang katanya bisa membunuh dalam senyap. Sehingga sebelum si agen pembunuh berhasil didapat, sang bos Yakuza tidak bisa tenang walau hanya sedetik saja. Tak lama kemudian, anak buahnya membawa seorang wanita musisi yang datang untuk menghiburnya. Di mana si bos langsung menyuruh semua penjaga untuk keluar sebentar. Yang hal ini adalah suatu kesalahan besar karena si agen pembunuh tiba-tiba muncul dan menebas kepalanya. Mendengar suara teriakan si pemusik, para penjaga pun langsung masuk dan menemukan bos mereka sudah tewas dengan kepala terputus. Si pemusik pun menunjukkan di mana si pembunuh itu berada, sehingga para penjaga langsung menembaki patung samurai saat itu juga. Dan si pembunuh pun muncul kembali tepat di tengah-tengah mereka semua. Selesai menghabisi semua penjaga kroco, kini si pembunuh harus berhadapan dengan ajudan si bos. Ia pun secara tak sengaja menembak si wanita pemusik yang tak bersalah itu, yang membuatnya tidak fokus karena merasa bersalah. Sehingga si ajudan langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melumpuhkannya. Saat si ajudan membuka topengnya, dan alangkah terkejutnya dia saat menyadari jika itu adalah seorang perempuan. Tak lama lampu pun padam, dan ya, si pembunuh ternyata tidak sendiri, melainkan membawa rekan agennya yang terlihat lebih senior darinya. Si rekan membabi buta menghabisi sisa penjaga kroco itu. Setelah menghabisi semua orang sampai tak tersisa, si rekan yang sama-sama perempuan pun langsung membangunkan si agen pertama, yang ternyata hanya pingsan saja. Dalam perjalanan pulang, si agen pertama yang bernama 13 pun mengaku konsentrasinya buyar setelah menembak orang tak bersalah. Si agen kedua yang ternyata adalah sang mentor pun kembali mengingatkan jika mereka berdua dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan. Sehingga apapun yang terjadi di lapangan tetap fokus saja pada tujuan. Dan jangan mencela-mencela kepada hal yang lain selain pekerjaan.
Setibanya di Jakarta, Agen 13 langsung dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Ia disuruh kembali pada kehidupan normal dengan tetap menjaga identitas dan pekerjaan aslinya. Disinilah Agen 13 sekarang tinggal di sebuah rumah susun yang kumuh yang berada di pinggiran kota Jakarta. Ia juga rutin meminum pil yang diberikan oleh organisasi bayangan untuk menekan rasa sakit di kepalanya. Perlu diketahui, Agen 13 bukanlah satu-satunya agen pembunuh bayaran dalam organisasi ini. Masih banyak agen lain yang tersebar di seluruh dunia. Mereka dibuat lupa dengan masa lalu dan nama aslinya, sehingga tak heran jika Agen 13 sering sakit kepala akibat dari cuci otak yang ia alami sejak masih kecil. 1 minggu berlalu, Agen 13 pun pergi ke gedung kosong untuk menghubungi organisasinya. Alih-alih sudah bisa bertugas kembali, operator mengingatkan agar Agen 13 tidak lupa mengkonsumsi pilnya dan tunggu sampai ada kabar berikutnya. Preskripsi yang diberikan kepadamu, operator 13. Saat sedang menaiki tangga menuju kamarnya, Agen 13 tak sengaja melihat seorang bocah yang sedang membantu ibunya yang terjatuh akibat mabuk kawa-kawa. Meski hati nuraninya tergerak untuk membantu, Agen 13 mencoba mengabaikannya karena ia tidak ingin masuk terlalu jauh dalam kehidupan orang di sekitarnya. Malam hari pun tiba, si bocah dan ibunya yang hanya tinggal berdua didatangi oleh sekelompok preman yang sepertinya mereka sedang terlibat dalam masalah yang serius. Agen 13 kembali mengabaikannya dengan langsung tidur saja. Sampai ketika pagi menjelang, si ibu ditemukan sudah tewas akibat dihajar sampai babak belur, sehingga si bocah hidup sebatang kara tanpa ada orang lain yang menemaninya. Ada apa-apa cari aku, ya? Masuk. Saat Agen 13 sedang makan bakso di warung, si bocah yang bernama Monji pun meminta sisa makanan yang tidak habis. Disitulah mereka berdua berkenalan dan mulai bercerita tentang penyebab kematian sang ibu, yang ada hubungannya dengan seseorang yang bernama Haga. Entah siapa si Haga itu. Gue yang ngurusin sejak kecil, harusnya kebalik, repotin. Sekarang aku bebas. Yuk. Agen 13 yang ingin menghibur Monji pun mengajak dia berkeliling menggunakan sepeda motor, dan itu cukup mengurangi kesedihannya. Keesokan paginya sehabis mandi, Agen 13 mendapat pesan terima kasih dari Monji melalui secari kertas, di mana saat Agen 13 akan menemuinya, Monji sudah tidak ada di kamar dan justru ada seseorang yang datang ke sana untuk menemuinya. Dia bernama Jackie, orang suruhan Haga yang diutus untuk mencari sesuatu di rumah Monji, yang ternyata adalah narkoba dan sejumlah uang yang telah dicuri oleh ibunya. Cukup masuk akal kenapa ibunya Monji dibunuh. Ternyata ibunya juga brengsek. Di mana saat Jackie sedang asik menikmati secuil barang haramnya, muncullah Agen 13 dari tempat persembunyiannya dan meminta Jackie untuk mengantarkannya kepada bos Haga. Di mana Monji? Ayo cepat, anjing! Dalam perjalanan menuju ke tempat Haga, Agen 13 pun meminta Jackie untuk menceritakan siapa Haga dan apa pekerjaannya. Di situ Jackie langsung menunjukkan baliho paslon, calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang merupakan bapak dan anak yang tiada lain adalah orang di balik Haga, yang menguasai bisnis narkoboy dan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Tidak hanya Haga dan pejabat saja yang terlibat, seorang kepala polisi bernama Prasetyo pun ikut terlibat.
bahkan berteman baik dengan Ariel, anak dari calon gubernur di baliho tersebut. Sehingga seperti Anda lihat, tidak ada orang yang bisa diandalkan di negara Konoha ini. Setibanya di Monrose atau tempat hiburan yang dikelola oleh Haga, Agent 13 langsung diajak bertemu dengan adik Haga yang bernama Soriyah. Tidak jauh beda dengan Haga, Soriyah adalah sosok yang sama-sama kejam dan hanya mementingkan uang. Mendengar Agent 13 punya informasi berharga, Soriyah pun langsung mengizinkannya untuk bertemu langsung dengan Haga. Saat Jackie menemui Haga dan meninggalkan Agent 13 di ruang pengawas, Agent 13 langsung memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan Monji pernah dibawa ke tempat ini. Sehingga tak buang-buang waktu lagi, Agent 13 langsung menyerenteng ke ruangan Haga dan menghantam Soriyah sampai pingsan dan melakukan duel 1 lawan 1 dengan Haga. Ketika Soriyah bangun, ia langsung mengambil shotgun. Dan ya, Haga pun mati ditembak oleh adiknya sendiri. Dimana Soriyah pun pergi untuk memanggil para penjaga. Agent 13 pun menyuruh Jackie untuk bawa sekalian gadis yang sedang mabuk. Namun sesampainya mereka di lorong, para penjaga sudah bersiap untuk menghajarnya. Sehingga tak butuh waktu lama bagi seorang pembunuh bayaran seperti Agent 13 untuk menjatuhkan kroco-kroco ini. Ia bahkan membawa perkelahian ini sampai ke ruang diskotik dan bertemu lagi dengan Soriyah yang masih ingin balas dendam. Sehingga saat terdengar suara sirine polisi, keributan pun langsung bubar. Dengan Agent 13 dan Jackie yang langsung pergi meninggalkan gadis Elsie di samping jalan dan meninggalkannya di tempat tersebut. Scene beralih ke Pras alias Prasetyo yang sedang menginterogasi seorang kurir narkoboy dengan metode yang tidak manusiawi. Lagi nyebrang ketabrak gimana, Kusno? Sengaja, Pak. Sampai ketika ia mendapat telepon terkait kematian Haga, Pras pun langsung datang ke lokasi dan melihat sahabat dekatnya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Pras langsung menghubungi Ariel untuk memberitahu tentang kematian Haga. Inilah sosok Ariel, sang calon wakil gubernur dengan pasangannya yang merupakan bapaknya sendiri. Ariel dan bapaknya adalah sosok yang sangat kejam, koruptor, jahat, dan tidak manusiawi. Bahkan biaya kampanye yang mereka gunakan adalah bersumber dari bisnis kotor mereka. Dengan pekerjaannya sebagai politikus muda, Ariel punya kebiasaan yang sangat membagongkan. Ia punya ruang tahanan sendiri di bawah rumahnya. Biasanya diisi dengan para wanita random yang ia ambil dari tempat hiburan. Beralih ke Pras bersama anak buah polisinya yang sedang melakukan pekerjaan di luar atribut. Mereka dengan berpenampilan layaknya penjahat. Pras dan anak buahnya pun mendatangi kediaman Jackie yang tengah bersama neneknya yang sedang sakit untuk mencari tahu siapa dan di mana Agent 13 saat ini berada. Rupa-rupa kenceng, Jack. Meletus balon hijau. Gue gak tau apa-apa, Bang. Mengaktifkan protokol darurat. Apakah Di saat yang sama, Agent 13 mendatangi gedung kosong tempat telepon organisasi berada. Ia tanpa izin mengaktifkan protokol darurat agar bisa mendapatkan sepucuk pistol. Scene kembali berpindah ke Prasetyo dan Jackie, di mana suara tembakan tiba-tiba terdengar di luar rumah. Yang ketika satu anak buahnya disuruh memeriksa, tiba-tiba ya muncullah Agent 13 dengan sepeda motornya dan menghabisi semua anak buah Prasetyo. Dan adrenalin pun kembali terjadi.
Selesai dengan para kroco-kroco, Agent 13 pun langsung menghampiri Prasetyo yang tidak bisa bertarung sama sekali. Ketika Agent 13 sedang menginterogasinya, Jackie tiba-tiba menyergap Agent 13 dari belakang, sehingga Prasetyo berhasil melarikan diri dengan cepat. Agent 13 langsung mengejar Prasetyo sampai ke kediaman Ariel. Halo, Ril. Aku udah deket, Ril. Tapi dia mulai menjauh. Gimana, Ril? Yang berlokasi di sebuah rumah mewah hasil korupsi, di mana Agent 13 akhirnya kena apes, tak kalah Ariel ujuk-ujuk muncul dari samping dan nyeruduk motornya. Prasetyo yang masih marah pun sempat akan menghabisi Agent 13, namun berhasil dicegah oleh Ariel yang ingin memberitahu dulu bapaknya, di mana saat Pras sedang berbisik tepat di telinga Agent 13, dan inilah yang terjadi. Ya, Prasetyo pun mau dibunuh oleh Agent 13, sehingga Ariel langsung membuatnya pingsan dan akan dibawa menuju ruang penyekapan. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan di Jakarta dan beralih ke hutan Kamboja. Ketika si mentor sedang dalam misi memburu targetnya, di mana saat si mentor sedang terancam, tiba-tiba saja muncul agen lain yang langsung meremas kepala si musuh. Dia bernama Troika, agen pembunuh bayaran cabang Cianjur yang diutus untuk mendampingi si mentor dalam misinya. Mereka terus berjalan sampai ke dalam hutan, sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk tempat si target berada. Troika menyuruh si mentor untuk masuk sendirian, sementara ia akan menghadapi musuh yang ada di luar. Dan ya, entah siapa target mereka, namun dari cara bertarungnya, si target jelas adalah orang yang sangat terlatih, dan perkelahian pun tak terelakkan lagi. Saat target sudah jatuh, si mentor cukup terkejut saat menyadari jika dia adalah mantan anak didiknya sendiri, alias agen pembunuh bayaran yang sempat dinyatakan berkhianat. Pada akhirnya terungkaplah alasan kenapa dia dan beberapa agen lain membelot, bahwasannya mereka mengetahui sesuatu kebenaran akan organisasi bayangan ini, yang memanfaatkan orang terlatih seperti mereka untuk kepentingan satu kelompok saja. Si agen mengaku hanya ingin menjalani kehidupan seperti orang normal, bahkan saat ini ia sedang hamil anak pertamanya. Tak tega harus menghabisi mantan anak didiknya sendiri, mentor pun hanya terdiam saat si agen akan kabur. Tapi di depan pintu sana sudah ada Troika yang menjemput dan langsung menghabisi si agen dengan sangat kejam. Dalam perjalanan pulang, Troika pun mengadu kepada sang manajer terkait si mentor yang sempat ragu dalam membunuh. Tak hanya itu saja, si manajer pun menunjukkan foto-foto kekacauan di Jakarta yang dibuat oleh Agent 13, sehingga mentor harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak didiknya tersebut. Kembali ke Agent 13 yang sedang disekap di ruang bawah tanah. Masih dengan fashion dan topeng ciri khasnya, Ariel menyiksa Agent 13 dengan penuh kemarahan. Dimana saat Ariel akan menghabisinya, tiba-tiba Bapak Ariel muncul dan langsung memarahi Ariel atas ketidakbecusannya yang menyebabkan Haga dan Prasetyo mati, dengan fakta bahwa mereka masih butuh biaya besar untuk kampanye. Maka transaksi jual beli narkoba dengan seseorang bernama Makabil harus tetap dilanjutkan. Bapak Ariel melihat potensi besar dalam diri Agent 13. Jika saja puluhan aparat dan anak buahnya bisa ia habisi sendirian, maka tak sulit bagi Agent 13 untuk menghadapi si Kabil dan pasukannya, sehingga nanti saat transaksi mereka bisa mendapatkan uang tersebut, sekaligus barang yang akan tetap menjadi milik mereka. Tak lama setelah Bapak Ariel pergi, mereka pun memasukkan Jackie dan Monji yang sudah dalam kondisi benar-benar sangat babak belur, dan wajahnya hampir tidak bisa dikenali saking parahnya kondisi si Monji ini. Agent 13 hanya bisa sabar dan menahan amarah sampai waktunya nanti tiba. Singkat cerita, malam transaksi pun tiba. Dengan membawa serta Monji dan Jackie, Agent 13 pun dipaksa untuk maju membawa tas berisi barangnya. Manis benar, calon gubernur. 99% uncut.
Setelah uang sudah di tangan Ariel dan barangnya dibawa si Kabil, Jackie yang berada di dalam mobil bersama si bapak pun melihat kondisi Monji sudah sekarat dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Sehingga dengan fakta bahwa tak ada alasan lagi untuk Agent 13 menuruti perintah si bapak, Jackie pun langsung melakukan pemberontakan dan berteriak memberitahu Agent 13 tentang kematian si Monji. Menyadari si bapak dan Ariel akan mengkhianati kesepakatan, Kabil pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menembak dan inilah yang terjadi. Dan si bapak pun langsung mati dibunuh oleh pasukan si Kabil, di mana Ariel yang melihat pun langsung mengambil senjata dan mulai membabi buta menembaki semua orang. Selesai dengan para pasukan, Ariel langsung loncat ke atas mobil dan memakai topeng kebesarannya. Ia menghabisi si Kabil dengan penuh kemarahan dan berteriak memanggil nama Agent 13. Dan ya, Surya pun mau ditabrak oleh Agent 13, di mana Ariel dan pasukannya pun langsung bergerak untuk memburunya. Dan kini yang tersisa hanyalah Ariel dan Agent 13 dengan kemampuan 13 yang sudah terbiasa membunuh orang. Jelas Ariel yang hanya seorang politikus muda yang punya skill ngebacot dan ngumpet di ketiak bapaknya pun tak mampu melakukan banyak, dan seperti inilah akhir hayatnya. Setelah semuanya selesai, Agent 13, Jackie dan Monji yang sudah maut pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil yang ringsek. Neng. Sampai akhirnya disinilah mereka berdua sekarang diseka oleh si manajer dan mentor yang akan mengeksekusinya sebagai bagian dari protokol. Yang ketika si mentor akan melakukannya, Jackie tiba-tiba mendorongnya dari belakang dan ya, Jackie pun mau ditembak oleh si manajer, di mana Troika diutus untuk mengejar 13 dan pertarungan antar agen bayangan pun tak terelakkan lagi. Tak butuh waktu lama bagi Agent 13 untuk menghabisi Troika. Si mentor pun langsung turun tangan untuk menghadapinya. Berlokasi di dalam kabin pesawat yang sedang diam, mereka berdua pun melakukan pertarungan yang epik. Setelah terkena ledakan, si mentor pun kembali bangkit dan berniat untuk menghabisi Agent 13. Di saat yang sama pula, muncullah si manajer yang terus mendesak agar mentor segera melakukannya.
Setelah si manajer maut dan si mentor sedang sakaratul maut, Agent 13 pun diberitahu tentang nama aslinya yaitu Nomi. Ternyata si mentor adalah ibu kandung Agent 13 alias Nomi yang sejak kecil dididik dan dilatih sebagai pembunuh. Benar kata si agent yang hamil yang ada di hutan Kamboja. Organisasi bayangan hanya memanfaatkan mereka semua para agent untuk melakukan perintah tanpa bisa kembali ke kehidupan normal mereka lagi. Kita akan melihat Agent 13 alias Nomi sedang menguburkan ibunya di pemakaman umum, di mana pasukan agen bayangan pun tiba-tiba muncul yang ternyata itu adalah agen pemula bernama Agent 14, yang jika dia menghabisi Nomi maka peringkatnya akan menjadi Agent 13. Dan ya, muncul seorang helm yang menghabisi pasukan Agent 14 dengan bermodalkan granat yang siap diledakkan. Agent 14 pun akhirnya mundur dan memilih hari lain untuk menghabisi mereka berdua. Dan tebak siapa orang di balik helm hitam tersebut? Ya, benar, dia adalah Yayan Ruhian. Beliau bernama Master Burai, agent senior sekaligus mentor ibunya Nomi. Sama seperti para agent pembelot yang sudah mengetahui kebusukan organisasi bayangan, Master Burai pun mengajak Nomi untuk bekerja sama, dan adrenalin sesungguhnya baru akan dimulai.